Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmat dan nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat kesempatan Allah berikan bertemunya kita dengan bulan Ramadan yang sangat barokah dan mubarak. Ada dua nikmat, kata Nabi SAW, banyak manusia melalaikannya, tidak menggunakan dengan baik. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi SAW, di mana dua nikmat keduanya ini banyak dilalaikan, tidak digunakan dengan baik oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, yang pertama kesehatan badannya, yang kedua adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita Ramadan hadir dalam kehidupan kita, kita bisa melaksanakan dengan baik dan juga gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, karena kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih bertemu dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalulah kita berselawat dan kirim salam kepada beliau, dan selalu mengamalkan sunnah dan perintahnya dalam kehidupan ini, agar kelak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita benar-benar diakui sebagai umatnya oleh beliau, dan juga atas kelemahan dan kekurangan kita, mudah-mudahan dengan izin Allah kita diberikan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat diberkahi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir Sya'ban pernah mengingatkan para sahabat ketika itu, ya ayuhan nas qad ja'akum syahrul mubarak, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salah satu keberkahan bulan Ramadan yang sangat besar adalah Nabi SAW kabarkan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan 83 tahun 4 bulan, dan itu khairum min alfi syahrin. Bahkan lebih baik ketika kita beribadah di dalamnya di malam yang sangat berkah itu. Di pertengahan Ramadan juga Nabi SAW dalam riwayat sudah beliau sangat bersemangat, bertambah semangatnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Para ulama memberitahukan bahwa orang-orang yang berpotensi dan mendapatkan malam yang sangat mulia itu adalah orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Alaq sebelum surat yaitu Al-Qadar. Di akhir surat Al-Alaq Allah SWT berfirman, kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sekali-kali janganlah kamu mengikuti mereka yang mereka itu mengikuti hawa nafsunya, maka bersujudlah kepada Allah dan mendekatlah. Baru setelah itu baru ada surat yaitu Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ila akhir ya. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa setelah surah Al-Alaq ini
urutannya surah Al-Qadar. Dan di akhir surat Al-Alaq, agar Nabi SAW, tentunya kita juga jangan mengikuti hawa nafsu. Terus kita mendekat dan bersujud kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang berpotensi mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama yaitu dengan memperbanyak sujud. Tentunya memperbanyak sujud di sini adalah qiyamul lail. Karena sedekat-dekatnya seorang hamba, kata Nabi SAW, ketika dia posisinya bersujud di hadapan Allah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Nabi SAW sabdakan bahwa sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah, ketika dia bersujud. Maka makin banyak sujud dia, maka makin dekat dengan Allah SWT. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, di pertengahan, apalagi di akhir-akhir Ramadan, jangan tinggalkan sholat tarawih. Malam bangun bertahajud kepada Allah. Jaga sholat-sholat rawatib setiap harinya. Sempurnakan sholat-sholat sunnah. Karena orang-orang yang sukses melalui Ramadan ini adalah orang-orang yang dia menyempurnakan kewajibannya di bulan Ramadan kepada Allah, dan dia memperbanyak amalan-amalan sunnah di dalamnya sehingga Allah mencintai dirinya. Maka selain dia memperbanyak sujud kepada Allah sebagai pendekatan dia kepada Allah SWT, juga dengan amal-amalan yang lainnya. Kita memperbanyak sedekah. Maka dalam riwayat Nabi SAW, orang yang sangat dermawan, tapi ketika di bulan Ramadan Nabi SAW seperti angin berhembus. Beliau ini sangat dermawan sekali bersedekah di dalamnya. Maka amalan-amalan yang kita jaga di dalamnya ini semuanya akan menjadi bekal kepada kita. Kenapa datang Ramadan? Kita disuruh qiyamul lail, menjaga amalan-amalan di dalamnya. Semuanya untuk kita. Suatu perjalanan yang masih sangat panjang kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, umur umat ini hanya pendek-pendek saja. Ketika seseorang sudah berumur usia 40 tahun saja, sudah melewati pertengahannya. Bagaimana dia berbekal ke negeri akhirat yang masih panjang dalam perjalanan? Maka Ramadan datang agar kita berbekal. Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, dan sebaik-baiknya bekal adalah terbiasanya seseorang menjalankan perintah Allah. Terbiasa ringan karena sudah terbiasa, dan juga dia terbiasa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah sifat takwa. Dan Allah menginginkan orang-orang beriman supaya punya sifat takwa ini. Akan menjadi bekal dia nantinya ketika Allah mempersilahkan dia agar memasuki surganya yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jangan mengikuti kebanyakan orang. Di akhir-akhir Ramadan banyak keberkahan di dalamnya. Ketika Ramadan sudah mulai mau meninggalkan kita, malah sebagian orang meninggalkan masjid, meninggalkan tarawih, meninggalkan qiyamul lail, tahajud, tilawah Quran. Mulailah mengumbar hawa nafsunya,
mulai merusak dirinya lagi, sehingga dia tidak diberikan hadiah yang terbaik dari Allah SWT berupa amalan yang lebih baik daripada dia beramal 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama gunakan kesempatan ini dengan baik, karena kesempatan ini sangat langka sekali dan belum tentu kita akan dapat kesempatan ini dari Allah. Kalau Nabi SAW bilang katsirun minan nas, banyak manusia melalaikannya, maka kita lihat banyak manusia melalaikannya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah, khususnya kepada diri saya sendiri, keluarga, dan seluruh kaum muslimin, kepada saudara-saudaraku seluruhnya. Gunakan kesempatan dengan baik agar Allah senantiasa meridai kita, senantiasa memberikan maghfirahnya, rahmatnya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih kecintaan Allah SWT dalam kehidupan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, ada khilafan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.